ilmu nahwu, dan hari ini kita akan membahas halaman 14, yaitu al-asma'u al-mabniyatu, isim-isim yang mabni. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab isim itu ada yang berubah ujungnya, ada yang tidak. Yang berubah disebut mu'rab, yang tidak berubah disebut mabni. Nah, karena keumuman isim itu mu'rab, berubah, ya, maka yang mabni itu hanya sedikit. Maka disebutkan di sini yang mabni ada 5. Yang pertama ismud dhamir. Yang pertama itu ismud dhamir. Isim dhamir itu artinya adalah kata ganti. Kata ganti itu ada 3, ada kata ganti pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kita sudah membahas kemarin. Dari mana mulainya? Ya, nah. Ini apa? Nah, ini kodenya ini, soalnya harus. Ini apa ini? Mudzakkar. Ini muannas. Ini menunjukkan laki-laki, ini menunjukkan perempuan. Gitu ya? Nah. Baik. Perhatikan mulai dari ini, dari kita dulu. Ana, nahnu. Anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sekali lagi. Ana. Berarti apa artinya? Saya. Ya. Nahnu. Kami atau kita. Anta. Kamu laki-laki seorang. Anti. Kamu perempuan seorang. Antuma. Kalian berdua, laki-laki atau perempuan. Antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, huma, mereka berdua perempuan. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Begitu ya. Jadi ngapalkannya mudah sebenarnya, ya, Bapak-bapak semuanya. Jadi metodenya metode ini ya, gitu ya. Jadi ini mudzakkar, ini muannas, ingat itu kodenya. Karena dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab agak sama dengan bahasa Perancis ya, dibedakan laki dan perempuan katanya ya. Nah, sama begitu ya itu. Baik. Jadi pertama isim dhamir, ya. Yang tadi semuanya ada, berarti ada berapa? Ada 14 ya. Ada 14 ya. Ana, nahnu, anta, anti, antuma. Antuma 2 kali ya. Begitu ya. Antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. 6 untuk yang kata ganti ketiga yang dibicarakan, 6 untuk yang diajak bicara, 2 yang untuk bicara. Berarti jumlahnya berapa? 14 ya. Nah, Bapak semuanya itu perlu dipahami baik-baik dhamir tersebut, karena nanti kalau kita berbicara fiil dalam bahasa Arab itu selalu berkait dengan 14 dhamir ini gitu. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada, bahasa Inggris juga tidak ada perasaannya. Kalau bahasa Arab itu fiil itu dipengaruhi oleh apa? Oleh dhamir. Nah, gitu ya itu nanti. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah sama dengan bahasa kita. Artinya apa? Isyarat. Isim isyarat. Ya. Ya. Hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai, dzalika, danika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Nah, hada itu artinya ini untuk mudzakkar. Hadani, ini 2. Ada alif nun. 2 untuk mudzakkar. Haulai, ini mereka untuk mudzakkar. Hadihi,
ini untuk muannas. Hatani ini untuk dua muannas. Haulai ini mereka perempuan. Jadi untuk perempuan dan laki-laki sama ya, haulai. Dalam Al-Qur'an sering mengatakan haulai, ya. Dzalika itu. Untuk mudakar. Satu. Dzanika itu dua untuk mudakar. Ulaika mereka itu. Mudakar ya. Tilka itu perempuan atau muannas. Tanika itu berdua muannas. Ulaika mereka itu muannas. Jadi contoh misalkan ya. Contohnya hada kitabun. Nah, lihat Bapak-bapak semuanya, kitabun ini mudzakkar. Kenapa mudzakkar Ustadz? Karena tidak ada ciri muannas. Nah, ciri muannas itu Pak, yang paling umum ada tak marbutoh. Marbutoh itu artinya taknya diingkat. Karena ta itu ada maftuhah. Nah, ta ini ada terbuka begini ya. Ada begini, ada yang begini. Nah, yang diikat itu disebutnya marbutoh. Diikat ya. Nah, ya, jika bacang gitu ya. Marbutoh. Hanyut kunang ya, marbutoh ya. Nah, gitu. Nah, atau yang kedua, muannas itu biasanya dalam bahasa Arab sesuatu yang panas itu muannas. Karena perempuan itu cenderung cepat panas. Contoh apa? Yang panas. Sebutkan apa? Yang panas apa? Narun. Apa? Narun, api. Nah, narun itu muannas. Majazi sebenarnya. Hadihi. Hadihi narun. Hadihi syamsun. Matahari. Karena ini mu'annas. Mu'annasnya majazi. Tapi kalau mu'annas hakiki itu biasanya tak marbutoh atau yang nama perempuan. Contoh, hadihi Zainabu. Ini Zainab. Nah, hadihi madrasatun. Ini sekolah. Nah, ini ada ciri mu'annasnya. Kalau ini pakai tak marbutoh, kalau ini ada nama perempuan, ya. Begitu, ya. Nah, isyaratnya pakai hadihi kalau untuk mu'annas. Kalau untuk mudzakkar hada. Ini masjid, mudzakkar muannas. Mudzakkar berarti hada masjid. Kalau masjidnya dua, hadani masjidani. Nah, ingat ditambah alif nun ya. Hadani masjidan, gitu ya. Kalau misalkan kita mengatakan mereka inilah orang-orang yang beriman. Haulai, jamak dulu, mudzakkar. Haulai. Haulai muslimun. Jamak mudzakkar salim pakainya. Nah, gitu. Haulai muslimun. Hadihi, yang mana sekarang? Hadihi, misalkan kita mengatakan muslimatun. Ini seorang muslimah. Hadihi muslimatun. Nah, gitu. Kalau berdua berarti hatani muslimatani. Nah, muslimatani. Jadi tak marbutohnya tambahkan alif ya. Muslimatani. Nah, kalau banyakkan berarti haulai muslimatun. Pakai alif ta. Nah, jamak muannas salim. Gitu. Ini untuk yang dekat. Kalau untuk yang jauh ini jadi zalika ya. Zanika ulaika. Gitu aja. Ini tilka tanika ulaika. Nah, gitu ya. Jadi untuk jamak mah ada kesamaan ya. Mudzakkar. Ini disebutnya isim isyarah ya. Ini menunjukkan.
Kalau bahasa Indonesia mah kan hanya ini dan itu ya. Yang umumnya ini itu, tambah paling mereka ya. Tapi mereka itu seperti domir sebenarnya ya. Kalau bahasa Arab, makanya bahasa Arab itu dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran karena paling lengkap diksinya, Pak. Jadi kosakatanya itu paling banyak bahasa Arab itu. Ya. Bahkan menjadi salah satu sumber bahasa yang lain. Baik, yang ketiga isim mausul. Ya. Ya. Isim al-mausul. Isim mausul itu kata sambung. Biasanya terjemahnya itu yang. Yang. Kalau untuk mudzakkar di sini alladzi, alladzani, alladzina. Alladzina. Ya. Begitu ya. Dan alladzina, ya, begitu. Baik. Kemudian kalau untuk muannas allati, allatani, allati, allai. Nah, gitu. Di dalam Al-Qur'an kita sering mendapatkan alladzi. Coba, contohnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Gitu ya. Kemudian misalkan dalam surat ini di surat yang pendek-pendek, misalkan alladzi wailul likulli humazatil, terus sananya apa? Alladzi jamaah. Nah, biasanya alladzi itu suka terjemah penjelasannya gitu, yang gitu ya. Nah, misalkan kan wailul likulli humazatin lumazah. Umazah itu siapa sih? Alladzi jama'a mala wa adada. Ya, mereka yang suka mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqah. Kesananya ada alladzi ya, biasanya ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum minhu. Ya, gitu. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Nah, di dalam surat At-Tolak, dan wanita-wanita yang sudah tidak haid. Sudah tidak haid ya. Maka apa istilahnya, kalau ditolak, dicerai, kemudian iddahnya itu adalah 3 bulan ya, 3 bulan gitu. Baik, itu namanya isim mausul. Kemudian ada isim istifham dalam bahasa Arab. Isim istifham, isim yang tujuannya untuk bertanya. Nah, juga mabni. Isim istifham, bertanya ya. Kalau di kita pertanyaan pakai apa biasanya? Apa, terus apa lagi? Apa, siapa, berapa, bagaimana, berapa lama, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab ada ya. Nah, di sini yang paling umum adalah man. Man itu siapa? Man. Kaifa, bagaimana? Kaifa haluk. Man huwa, siapa dia? Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Kam, berapa kam itu? Kam, kalau dalam Al-Quran itu ya, kam min so'imin, dalam hadis itu ya. Kam min qaryatin, nah, berapa banyak? Akhlaknaha, yang kami binasakan, kata Allah ya. Kam min, berapa banyak? Tapi kalau isim, kamnya khobariyah. Kalau istifhamiyah biasanya tidak pakai min, tapi misalkan kam ya, kam baitan ya, kam rojulan ma'ak.
Berapa laki-laki bersamamu? Gitu ya, itu. Kemudian mata. Kapan? Mata sa'atu. Kapan hari kiamat? Ya, misalkan. Atau mata ya'ti Muhammad. Kapan? Ya, mata. Jangan, tapi kalau mata, maut Pak. Mata. Mat. Kapan dia wafat? Gitu ya. Mat, ya. Aina di mana? Aina, misalkan kita nanyakan aina al-madrasah, aina al-masjid, di mana masjidnya? Jadi kalau kita misalkan bingung nanti di Masjidil Haram, tinggal tanya itu aina masjid, aina tariq ila Masjidil Haram, gitu. Aina sirat al-Masjidil Haram, paham itu orang Arab ya? Mana jalan menuju Masjidil Haram, ya begitu. Jadi misalkan kam dirhaman, ya. Berapa dirham? Nah, begitu. Kam baitan, berapa rumah? Berapa banyak rumahnya? Begitu ya itu. Ini disebut dengan isim istifham, bertanya. Masih banyak sih yang lain, tapi ini yang paling umum ya. Begitu. Kemudian yang kelima, yang mabni itu adalah isim syarat. Man, barang siapa terjemahnya ini? Man ya'mal yujza bihi. Contohnya, barang siapa yang berbuat dia akan diberi pahala. Man ya'mal yujza bihi. Apa? Ya. Ma taf'aluhu af'aluh. Apa yang kau lakukan, aku akan lakukan juga. Itu namanya syarat, ya. Jadi berarti syarat itu ada syarat dan jawabnya. Jadi kalau seperti ini, man ya'mal yujza bihi, barang siapa yang berbuat maka akan diberi pahala. Berarti pahala itu akan ada kalau ada syarat, itu apa? Beramal. Nah, itu disebut syarat, ya. Matanya bukan kapan seperti ini, tapi matanya misalkan sama dengan yang sudah dua. Mata misalkan tanam tastari. Kapan kamu tidur maka kamu bisa istirahat. Berarti istirahat itu kapan? Kalau tidur. Nah, gitu. Itu disebut, itu namanya syarat, gitu ya itu. Mahma itu walaupun, ya, gitu mahma. Ya sama seperti itu. Misalkan dalam bahasa Arab ya, begitu ya. Mahma taf'al takhsar. Walaupun kau mengerjakannya takhsar, kau akan rugi. Mahma taf'al takhsar. Ya, mahma taf'al takhsar. Ini ya, nanti akan dibahas lebih jauh. Yang penting kalau kita mendengar kata-kata ini, yang 5 ini, pasti ini mabni. Semuanya mabni. Ya. Nah, mabni apa saja? Nah, lihat harokah akhirnya. Lihat di halaman ke-15. Mabni apa saja? Pertama, mabni alal fathi. Mabni patah. Contoh. Anta. Lihat di akhirnya huruf apa? Ta. Barisnya apa? Patah. Berarti mabni alal fathi. Ciri patahnya ada, ciri binanya adalah patah. Contoh lagi, kaifa, aina. Nah, ini semuanya mabni patah. Dalika. Mabni apa? Anti. Anti mabni apa, Pak? Kasrah, ya. Hadihi kasrah. Haulai kasrah, sama ya. Nahnu doma. Kemudian haitsu teh di mana ya? Haitsu di mana? Ya, biasanya syarat. Hum sukun. Mata mabni apa, Pak? Sukun. Lihat huruf akhirnya ya. Ini enggak ada harokahnya, berarti mabni
sukun. Kemudian apa lagi? Ana, mabni sukun, gitu ya. Jadi mabni itu ya, ya kalau kita bicara mabni dalam bahasa Arab ya lihat huruf harokah itu ada 4 kan, domah, patah, kasroh, sukun. Itu berarti mabni itu ada 4-4-nya, ya itu. Ya, nah kenapa usah ini maknya? Ini mah harokah ini terjadi karena orang Arab mengucapkannya begitu. Jadi misalkan nahnu, ya berarti itu yang dipakai. Oh, mabni domah itu mah. Karena semua orang Arab mengucapkan nahnu. Ya, walaupun kita sering mendengar orang Arab ngomongnya ente, nggak ada bahasa Arab ente, Pak. Ya, ente bahlul, nggak ada. Ya. Anta atau anti dalam bahasa Arab, ya nggak ada ente, itu ya itu. Ya itu. Baik. Ah, kita lompat, yang ini nggak usah. Yang halaman 15 sampai halaman 16 karena itu agak-agak memusingkan, tambah pusing nanti. Yang mudah aja dulu. Kita lanjut ke fi'il af'al. Fi'il ini ada 3. Kita sudah bahas dulu ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madi bicara apa? Masa lalu. Fi'il mudhari sekarang. Fi'il amar perintah. Gitu ya itu. Baik. Nah, lihat. Al-fi'lul madi, fi'il madi adalah wa fi'lun dalla ala hadatsin, adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian fi zamanil madi, di waktu yang telah lampau. Mislo, contoh kataba. Kataba artinya apa? Menulis. Berarti menulisnya kapan? Sudah selesai. Nah, idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, idza ini Pak, kalau di dalam ilmu nahwu itu disebut tadi syarat. Isim syarat. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu menyaksikan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah memuji Allah, gitu ya. Memuji itu karena apa? Karena datangnya pertolongan Allah, gitu ya itu. Nah, jaa ini fi'il apa? Madi. Berarti sudah terjadi kemenangannya? Sudah, ya, sudah terjadi. Walaupun terkadang kalau kata-kata idza itu biasanya fi'il madi itu maknanya jadi di masa depan. Apabila telah datang. Sudah datang apa belum? Belum, ya. Tapi pasti dah datang, gitu maksudnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu ayat itu turunnya di Mekah, Pak. Turunnya di Mekah. Itu ayat itu memberikan semangat kepada para sahabat bahwa kemenangan itu pasti datang, gitu ya. Makanya Rasul itu motivator gitu, Pak, ya. Ketika dalam perang Ahzab contoh ya. Ketika Rasulullah SAW membelah batu, Pak, tiba-tiba para sahabat melihat batu itu mengeluarkan cahaya, dan cahayanya itu menunjukkan apa? Kota-kota Roma ditaklukkan. Kata Rasulullah, kita akan menaklukkan Roma. Padahal musuh ini aja belum kalah, belum dikalahkan yang depan itu. Nah, berarti menambah semangat para sahabat, gitu ya, itu. Ya, nah, itu ya, begitu. Baik. Fataha artinya apa? Fataha? Membuka. Ya. Makanya kunci bahasa Arabnya apa, Pak? Kunci, miftah. Miftah. Kenapa disebut kunci? Karena kunci alat untuk membuka. Jadi bahasa Arab itu simple, enak, Pak. Jadi alat membuka apa? Miftah. Miftah. Kayak Miftah Farid, ya. Miftah Fauzi. Nah, gitu. Jadi kunci. Makanya kenapa namanya Miftah Fauzi? Karena kunci kebahagiaan. Nah, kenapa namanya Miftah Farid? Kunci yang unik, yang berbeda dengan yang lain, gitu ya. Nama anaknya Miftah apa? Namanya Miftah, Miftahuddin, kunci agama, gitu ya.
Ulah disebut nama anak saya Miftahul Masjid, kunci masjid itu Ustaz ya. Kan ya, yang parah itu mohon maaf, bapaknya sudah paham Miftah cenah kunci. Pas ngasih anaknya itu punten Pak nunjuk Al-Qur'an. Keluar we An-nar, Miftahun nar, kunci neraka. Naudzubillah min dzalik. Kadang ada dulu ada santri namanya itu apa jin penunggu non. Jadi orang tuanya taunya Arab weh gitu ya, kasih aja. Terjemah teh jin penunggu WC apa jin penunggu apa gitu namanya teh. Astagfirullahaladzim ya. Kan ada di Jawa itu dulu ada kebiasaan kan nama itu mah suka lihat Quran. Dipegang aja Qurannya yang mana. Keluarlah Jahanam, Siti Jahanam. Gitu ya. Pokoknya mah ayat Quran bagus ya, gitu. Qara'a membaca. Ya, qara'a membaca, telah membaca. Jalasa duduk. Syariba minum. Berarti semuanya telah minum, ya. Cuma dalam bahasa Arab, fi'il itu ada dua Pak, ada maklum, fi'il madi itu atau mudhari ada dua, maklum, ada majhul. Maklum itu biasanya pelakunya disebutkan, fi'ilnya pelakunya disebutkan, maka fi'ilnya maklum. Transitif dalam bahasa Indonesia, betul Pak, bahasa Inggrisnya transitif. Kalau tidak disebutkan intransitif. Begitu kalau tidak salah ya. Contoh begini nih. Misalkan Ja'a Muhammadun. Nah, jangan biar inilah. Biar sama lihat. Kataballahu as-salata alal mu'minin. Perhatikan baik-baik, Pak. Kataballahu as-salata alal mu'minin. Allah mewajibkan salat kepada orang-orang beriman. Nah, lihat di sini. Siapa yang mewajibkan? Allah. Maka lafdzul jalalah ini dalam bahasa Arab fa'il atau pelakunya. Ya, subjek ya. Nah, begitu. Subjek dalam bahasa Indonesia mah ya, begitu. Fa'il, begitu ya. Lafdzul jalalahnya sebagai fa'il, begitu ya. Nah, tapi kita tahu dalam ayat tentang soma Pak, kutiba alaikumus siyam. Nah, ya kalimatnya pasif. Ya, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kalian saum. Pelakunya disebut tidak? Nah, kenapa tidak disebut? Di dalam bahasa Arab, ketika pelaku tidak disebut itu biasanya pertama karena sudah diketahui atau tidak diketahui gitu ya, atau takut untuk menyebutkannya, maka butuh fiil yang disebutnya pasif. Ini kalimatnya aktif, ini kalimatnya jipa pasif, begitu ya itu. Ya. Nah, lihat di sini. Kataba membuka, menulis, fataha membuka, sa'ala bertanya. Kalau kutiba ditulis, futiha dibuka, su'ila ditanya gitu ya. Jadi dari me jadi di, gitu terjemahnya. Syariba meminum, qara'a membaca, fahima paham, mengerti. Ya sama dengan bahasa Indonesia ya. Syuriba diminum, quri'a dibaca, fuhima dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu, apabila Al-Quran dibaca. Siapa yang membacanya? Yang lain ya, pokoknya kalau kalian mendengar, karena nggak mungkin wa idza quri'al Quran kan fungsinya untuk dibaca. Maka dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkan, regepkeun kata orang Sunda. Nah, di situ tidak disebut pelakunya. Siapapun ada orang membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk diam. Nah, makanya para ulama berpendapat kalau sholat itu tidak baca di belakang. Kenapa? Karena imam membaca. Nah, makmum mendengarkan. Ayatnya itu. Sebab kalau ayat ini perintahnya buka di luar sholat, bingung di tasik mah Pak. Sebab di tasik mah Al-Quran dibacakan di lampu merah gitu ya. Jadi dia. Nah, pastami'u kan perintah wajib. Pastami'u lawan situ. Perhatikan dan diam kata Allah itu. Nah, gitu ya. Makanya kata para ulama, perintah pastami'u lahu an situ itu adalah ketika di dalam
sholat gitu. Sebab kalau di luar sholat nah bingung, misalkan kita lagi jalan, tiba-tiba dengar pengajian, kan nyetel kaset, langsung diam aja gini. Kenapa jangan berangkat? Ayat Al-Quran, pasti ulauan situ kan itu. Nah gitu, itu ya. Gitu. Wa idza quri'a. Kapan dibacanya? Ketika sholat gitu kata para ulama. Ya baik. Doroba memukul, qatala membunuh, nazara melihat, ya. Duriba dipukul, kutila nudhira dilihat, gitu ya itu, ya. Nasara menolong, qatafa memetik, qatafa, ya. Qataf, golaqa mengunci, nusira ditolong, kutifa dipetik, gulika dikunci atau ditutup, gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat, kalau kalimat aktif fiilnya itu patah di awal, patah di tengah, pokoknya patah di awal, contohnya itu aja, patah di awal dan patah di akhir, di tengahnya bisa berubah. Tapi kalau fiil majhul mah di domah di awal, kasroh sebelum akhir, begitu ya, gitu. Tapi ini jadi intinya Bapak-bapak paham bahwa kalau kita mendapatkan fiil yang ada domahnya di depan, kemudian 3 huruf, berarti oh itu majhul, artinya kalimatnya pasif. Nah, sekarang lihat ke halaman 18, tasrif fiil madi. Nah, tadi kata Ustaz ada berapa domir itu? 14. Nah, berarti fiilnya ada berapa? 14. Ya, nah ini. Lihat. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Nah, ini kalau di pesantren mah biasanya pakai nyanyi ini tuh ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, lihat, berarti rumusnya gimana Ustadz tadi? Kataba, katabat, kataba, katabata, katabu, katabna, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, katabtu, katabna, gitu. Ya, Pak Cep paham Pak Cep? Makanya ilmu nahwu kata Ustaz tuh, makanya ilmu nahwu itu kata Ustaz juga sekali lagi ilmu nahwu itu menganalisa, mengaitkan. Nah itu ya, itu. Jadi ilmu nahwu itu, makanya para ulama mah, makanya di Indonesia mah syarat ulama itu nu bisa bicara mimbar pasti disebut ajengan di Indonesia mah, di kampung komo. Ya, padahal syaratnya itu kalau ada ulama nggak bisa ilmu nahwu bukan dianggap ulama, Pak. Zaman dulu sampai zaman sekarang di Arab begitu. Ilmu nahwu itu menjadi syarat mutlak menjadi ulama. Dia harus paham ilmu nahwu. Ya, begitu. Karena ini fondasi bahasa. Jadi sekali lagi coba lihat, perhatikan itunya. Ya. Kataba, katabat. Kataba, katabata. Katabu, katabna. Ya. Katabti, katabta, katabti. Katabtuma, katabtum, katabtunna, katabtu, katabna. Ya, berarti kalau begini Ustaz katakan, coba lihat. Katabu. Ini apa tadi kata Ustaz? Mudzakkar. Berarti apa? Jama' mudzakkar. Berarti mereka telah menulis. Katabtunna, kalian. Ya, sekali lagi lihat. Makanya lihat tangannya kata Ustadz. Kalau ke sini berarti dia, mereka berdua atau mereka. Kalau ke sini kamu, kalian berdua atau kalian banyak. Oke? Baik, perhatikan sekarang. Katabta. Kamu laki-laki telah menulis. Katabata.
mereka berdua perempuan telah menulis. Nah, ya, kata benar mereka perempuan telah menulis. Katabu mereka laki-laki telah menulis. Katabna kita telah menulis. Kata betul saya telah menulis. Baik. Sekarang pakai jalasa coba Pak. Bisa enggak? Ganti dengan jalasa. Jalasa artinya apa? Artinya apa jalasa? Duduk. Lihat. Jalasa ya, belakangnya. Jalasa, jalasat. Jalasa, jalasata. Jalasu, jalasna. Jalasta, jalasti. Jalastuma. Jalastum, jalastunna. Jalastu, jalasna. Atau kita balik dari kita dulu ya, kata ganti pertama dulu. Jalastu, jalasna, jalasta, jalasti, jalastuma, jalastum, jalastunna, jalasa, jalasat, jalasa, jalasata, jalasu, jalasna. Pak Bubun gimana? Ini pesantren namanya. Pak Bubun mah biasanya kalau di bumi ngupingkeun di pesantren Naradom biasa namanya. Ya. Baik, roja'a kembali. Coba roja itu kembali, roja'a. Coba ikutin Ustaz. Roja'tu, roja'na. Roja'ta, roja'ti, roja'tuma, roja'tum, roja'tunna. Roja'a, roja'at, roja'a, roja'ata, roja'u, roja'na. Nah, kenapa dibedakan? Karena untuk muannas dan mudzakkar untuk berdua dibedakan kalau untuk mereka. Tapi kalau untuk berdua kalian mah sama. Roja'tuma, gitu ya. Begitu, ya. Akala, perhatikan akala, coba ikutin. Akala artinya apa? Makan, Pak. Makan. Nah, sekarang nih, bagaimana otak kita memproses data Pak Acep? Nih, Pak Acep udah tunun ya, memproses datanya harus cepat ya. Jadi itu teh otaknya kan harus cepat memproses data, ya. Coba lihat, Ustadz berikan contoh ininya dulu ya. Akaltu, akalna, akalta, akalti, akaltuma, akaltum, akaltunna, akala, akalat, akala, akalata, akalu, akalna. Baik, Pak Nur. Akalna. Ingat ininya tangannya dulu, yang paling kuncinya di tangannya dulu. Apa ini? Mereka perempuan telah makan. Nah, bagus gitu. Mereka ini perempuan, nah gitu ya. Jadi domirnya dulu mereka perempuan. Terjemah fiilnya apa tadi? Makan, berarti telah makan. Tadi akaltum. Ini nih. Kalian dulu, kalian ya. Kalian ini apa? Laki-laki telah makan. Nah, gitu ya. Jadi domirnya dulu terjemah, kemudian laki perempuannya, baru terjemah fiilnya ya. Baik, Pak Badar. Akalna. Akalna panjang ini mah, bukan akal. Bisa kan ada. Ustaz bedanya tadi akalna dengan akalna. Nah, akalna kami telah makan. Ya, baik. Pancep. Akalata mereka perempuan berdua telah makan, ya gitu ya. Jadi, mereka perempuan telah makan. Pak Hari, akaltuma. Ya, kalian berdua. Kalau kalian berdua mau laki perempuan juga tetap sama, ya. Untuk itu. Yang berbeda untuk yang kata-kata ketiga, ya. Gitu. Baik, sekarang fiilnya diganti. Mana'a. Mana itu melarang.
Mana'a. Ulah sebar. Mana'a, ya. Baik. Kalau Ustaz mengatakan mana'atum. Nah, sekarang Ustaz nggak pakai tangan. Tangannya disimpan. Mana'atum. Telah melarang. Nah, kalian laki-laki telah melarang. Ya, gitu. Sekarang tangan yang digunakan oleh Ustaz. Mana'atu. Pak Bun, mana'atu. Saya, tuh, saya telah melarang, gitu ya, Mas Tri, mana'na, nah pendek ini Mas, mana'na, nah di sini nih Mas, pakai isyaratnya, mana'na, gitu ya, mana'na, gitu ya, gitu. Nah, tapi gerakan tangannya nanti mah harus sudah langsung otomatis, ya begitu. Tapi cara menghafalnya begitu, ya. Cuma kalau di pesantren dulu mah enggak, cara pesantren mah ngapakeun nih ditalar gitu ya. Makanya gampang lupa. Nah, kalau di gerakan tangan, pokoknya kan ini kan hidup itu kita, ya kita, aku, kita, kalian, gitu ya, yang diajak bicara dan yang dibicarakan kan gitu, ya itu. Jadi begitu domirnya. Begitu, untuk bisa mudah menghafal. Karena pasti 14 sesuai dengan domir. Itu pasti 14 ya, begitu. Terakhir, yang terjemahnya beda apa di sini? Pilihnya semuanya. Dahaba, pergi tadi ya, qara'a baca, jalasa duduk, roja pulang, fataha membuka, akala, doroba. Baik. Memukul ya. Tapi ingat, dalam Al-Qur'an doroba itu artinya banyak, bukan memukul. Bisa membuat, bisa doroba itu artinya berjalan. Gitu ya. Jadi ini bahasa Arab itu terkadang terjemah itu dipengaruhi posisi kata itu dalam kalimat. Gitu. Yadribuna fil ard bukan memukul di bumi, tapi berjalan, jalan-jalan. Sebab orang berjalan itu seperti nginjak-nginjak, nah nginjak seperti mukul gitu. Gitu. Baik. Kita mulai lagi, ya. Dorobti. Memukul, telah memukul. Ingat terjemah awalnya apa? Memukul, gitu ya. Baik. Dorobu, berarti di sini. Mereka laki-laki telah memukul. Ya. Baik. Dorob tuma. Kalian berdua telah memukul. Dorobna, pendek, na-nya usah katakan. Mereka perempuan telah memukul. Kalau dorobna, kami telah memukul. Dorobna, jadi na-nya panjang ya, dorobna gitu ya itu. Kalau dorobna itu ke perempuan. Ya, makanya Pak, ada ungkapan dalam bahasa the power of ma. The power of, ada kan sudah bahas kita the power of ma, Pak. The power of ma itu, kekuatan perempuan itu kelihatan dalam ilmu nahwu. Setiap ketemu dengan domir yang menunjukkan perempuan pasti sukun, Pak. Dorobna. Karena apa? Karena kekuatan perempuan mematikan. Nanti ketemu fi'il mudhari ya jelisna, dorobna gitu. Itu ditanya kenapa katanya itu hikmahnya. Itulah the power of ma. Jadi perempuan itu oleh bahasa Arab diakui kekuatannya sehingga mensukunkan gitu. Mensukunkan itu mendiamkan. Makanya ketemu dengan dia langsung mati. Begitu ya. Ya. Ya sama apapun ya, begitu. Baik, selesai untuk fi'il madi ya. Yang Bapak-bapak jadi sekarang harus hafal domirnya yang 14 dan juga penggunaannya ya, begitu. Ya sama aja sebenarnya dengan gerakan tangan itu ya untuk memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.